Vira Betriola, NIM 170232203. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melengkapi tugas metode penelitian pembelajaran. Yang pertama yaitu membuat sebuah konsep penelitian dengan model rancangan pembelajaran yang diawali dengan latar belakang masalah dan solusinya. Yang kedua yaitu membuat sebuah konsep penelitian dengan model rancangan PTK yang diawali dengan latar belakang masalah dan solusinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Terlebih dahulu saya akan memberikan judul yaitu yang pembelajaran minat bakat siswa dalam bidang seni tari melalui penerapan metode diskusi di SMA Negeri 1 Batang Kapas. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Tarian merupakan salah satu bentuk penampilan dari seni, juga merupakan bagian dari tradisi dan budaya. Melalui bahasa tubuh gerak, melalui perayaan ritual maupun hiburan. Di dalamnya terkandung spirit akan identitas yang merupakan perwujudan dari suatu filosofi. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada suatu yang diminatinya dengan perasaan senang atau puas. Sedangkan bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Sedangkan minat bakat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya. Baiklah, saya di sini menggunakan metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang mana guru memberikan suatu persoalan atau masalah kepada murid, dan para murid diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan teman-temannya. Dalam berdiskusi, murid dapat menggunakan pendapat, menyangkal pendapat orang lain, mengajukan unsur-unsur dan mengajukan saran-saran dalam rangka pemecahan masalah yang ditinjau dari berbagai segi. Melalui metode pembelajaran, metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang mana guru memberikan suatu persoalan atau masalah kepada murid, dan para murid diberi kesempatan untuk secara bersama-sama memecahkan masalah itu dengan teman-temannya. Baiklah, kita masuk kepada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang muncul di SMA Negeri 1 Batang Kapas dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya minat belajar pada pembelajaran seni tari. Yang kedua, kurangnya bakat siswa dalam pembelajaran seni tari. Yang ketiga, kurangnya apresiasi siswa dalam pembelajaran seni tari. Yang keempat, sistem pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi sangat diperlukan untuk meningkatkan apresiasi dan hasil belajar siswa. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah manfaat penelitian yang pertama memberikan kesempatan pada siswa untuk menyalurkan kemampuan masing-masing, dapat mendorong siswa untuk mengemukakan ide baru. Yang kedua, dapat memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk dapat menerapkan pengalaman teoritis dan pengalaman praktis dalam berbagai pengetahuan di sekolah. Yang keempat, membantu siswa untuk dapat menilai kemampuan dirinya dan teman-temannya, juga siswa dapat menghargai temannya. Yang kelima, mengembangkan inovasi siswa untuk belajar lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor mempengaruhi minat belajar. Minat belajar peserta didik sangat menentukan keberhasilan dalam proses belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya,
Faktor-faktor tersebut bersumber pada dirinya dan luar dirinya atau lingkungannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari aspek jasmaniah, mencakup kondisi fisik atau kesehatan jasmani dari individu siswa. Kondisi fisik yang prima sangat mendukung keberhasilan siswa belajar dan dapat mempengaruhi minat belajar. Yang kedua, aspek psikologis atau kejiwaan. Menurut Sadirman, faktor psikologis meliputi perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, bakat, dan motif. Selanjutnya, bakat adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dialihkan dan dilatih agar dapat terwujud. Faktor dari luar siswa meliputi keluarga, meliputi hubungan antara keluarga, suasana lingkungan rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua, sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, sarana, dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, media pembelajaran, hubungan siswa dengan temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah, berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, meliputi hubungan dengan teman bergaul, kegiatan masyarakat, dan lingkungan tempat tinggal. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor diri siswa dan dari luar siswa saling berkaitan dalam menumbuhkan minat belajar. Jika faktor-faktor tersebut tidak mendukung, mengakibatkan kurang atau hilangnya minat belajar siswa. Baiklah, saya akan membahas selanjutnya. Minat belajar akan tumbuh apabila kita berusaha mencari berbagai keterangan selengkap mungkin mengenai mata pelajaran itu. Umpamanya, arti, penting, atau pesonanya, dan segi-segi lainnya yang mungkin menarik. Oke. Penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai penelitian yang relevan, yaitu manajemen pengembangan bakat minat siswa, manajemen pengembangan bakat siswa. Selanjutnya, kerangka pikir. Di SMA Negeri 1 Batang Kapas adalah salah satu contoh sekolah di antara beberapa sekolah yang mengalami masalah dalam pembelajaran seni tari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran seni tari serta hasil observasi, banyak siswa yang mengalami masalah, di antaranya kurangnya kemampuan dalam mempelajari tari dan rendahnya apresiasi terhadap pembelajaran seni tari. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti akan menerapkan metode pembelajaran diskusi dan didukung dengan penelitian yang relevan. Diharapkan metode ini mampu memperbaiki masalah rendahnya hasil belajar apresiasi siswa terhadap pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 Batang Kapas. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan minat dan bakat belajar seni tari di SMA Negeri 1 Batang Kapas. Baiklah, kita masuk ke yang kedua. Metode penelitian menurut kita masuk ke tugas yang kedua, ya, dengan judul pembelajaran minat bakat siswa dalam bidang seni tari melalui penerapan metode diskusi di SMA Negeri 1 Batang Kapas. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang kedua. Baiklah, di sini pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang disebut classroom action research. Dalam hal ini, dari nama tersebut terkandung 3 kata, yakni yang pertama, penelitian, yaitu menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan cara menggunakan cara atau metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat
dan penting bagi penelitian. Yang kedua, tindakan. Menunjukkan pada suatu objek kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. Yang ketiga, kelas. Dalam hal ini, tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik, yakni sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dan guru yang sama. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di ruang praktik SMA Negeri 1 Batangkapas yang sudah dilengkapi ruangan khusus untuk menari cermin besar, seperangkat VCD player, dan televisi 24 inci. Ruang praktik tari berukuran 8 x 12 meter berada di bawah ruang pertunjukan sebelah kiri kantin siswa dan di belakang laboratorium biologi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di ruang praktik SMA Negeri 1 Batangkapas yang sudah dilengkapi dengan ruangan khusus untuk menari cermin besar, seperangkat VCD player, dan televisi 24 inci. Ruang praktik tari berukuran 8 x 12 meter berada di bawah ruang pertunjukan di sebelah kiri kantin siswa dan belakang laboratorium biologi. Waktu penelitian, hari tanggal kegiatan yang pertama Selasa 28 April 2020. Perihal penelitian meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 1 Batangkapas untuk melaksanakan observasi dan penelitian di sekolah serta wawancara dengan guru seni tari. Yang kedua, hari tanggal kegiatan Rabu 29 April 2020. Perihal penelitian menyampaikan maksud dan tujuan diadakan penelitian ini. Penelitian berkonsultasi dengan guru seni tari mengenai suasana pembelajaran di kelas dan metode yang dipakai selama ini. Yang ketiga, hari tanggal kegiatan Jumat 1 Mei 2020. Perihal penelitian melakukan observasi dengan ikut masuk ke kelas untuk mengetahui kondisi dan suasana belajar. Yang keempat, hari tanggal penelitian Kamis 7 Mei 2020. Perihal siswa diminta untuk mempraktikkan tari, kemudian peneliti mengamatinya. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS 1 di SMA Negeri 1 Batangkapas sebanyak 25 orang yang terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, penampilan subjek penelitian dan kegiatan penilaian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, dapat dikumpulkan pada setting alamiah, natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Yang pertama yaitu interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengemukakan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar. Adapun contoh wawancara terstruktur tentang tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan kampus YIN. Yang pertama yaitu bagaimanakah tanggapan saudara terhadap pelayanan yang ada di PBA. Yang pertama, sangat bagus. Yang kedua, bagus. Yang ketiga, tidak bagus. Yang keempat, sangat tidak bagus. Itulah pemilihan jawabannya. Yang kedua, bagaimanakah tanggapan saudara terhadap pelayanan administrasi di YIN Sek Nur. Itulah contoh dari wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara.
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Yang kedua, kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Prinsip penulisan angket, isi dan tujuan pertanyaan yang dimaksud di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka ataupun tertutup. Dalam wawancara bisa terstruktur atau tidak terstruktur dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Yang ketiga, observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan, kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan dari peneliti. Pengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penelitian kepada skala bertingkat. Catatan harian dilakukan secara langsung. Pencatatan ini dilakukan dengan cara mengamati siswa secara bertahap dengan perlakuan tindakan penelitian, kesulitan-kesulitan dan gejala-gejala yang dihadapi siswa selama proses tindakan diamati dan dicatat secara cermat. Angket diberikan 2 kali kepada siswa sebelum dilaksanakan penelitian dan pada akhir siklus. Angket ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apresiasi dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran seni tari. Dokumentasi berupa foto dan video yang digunakan untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai kegiatan dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Prosedur penelitian tindakan. Dalam penelitian ini menggunakan dua siklus yang masing-masing dalam siklus terdapat 4 tahap pelaksanaan penelitian, yakni yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi dan evaluasi. Siklus 1, tahap pembelajaran tindakan. Peneliti bersama guru bidang studi mendiskusikan masalah-masalah berdasarkan hasil observasi yang dijumpai pada proses belajar mengajar. Yang kedua, menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Perencanaan siklus 1, yang pertama pengamatan, yang kedua perencanaan. Siklus 2, yang pertama pengamatan, yang kedua refleksi pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Tahap pelaksanaan tindakan. Yang pertama mempersiapkan semua perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas. Yang kedua menyampaikan materi secara singkat dengan metode demonstrasi. Yang ketiga memberikan pertanyaan kepada siswa untuk dipikirkan. Berpikir dapat ditandai dengan siswa mampu bertanya, menjawab, serta berpendapat. Yang keempat, membagi siswa ke dalam 3 kelompok dan tiap satu kelompok terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkan sebelumnya dan pertanyaan guru selama 15 menit. Setelah selesai diskusi, guru meminta kepada pasangan berbagi untuk seluruh kelompok tentang apa yang telah dipikirkan sebelumnya dengan cara setiap kelompok bergiliran untuk mempresentasikan. Yang keenam, membuat kesimpulan dan semua pertanyaan yang sudah didiskusikan. Tahap observasi dan evaluasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format
atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan seluruh proses pelaksanaan pembelajaran seni tari di kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Batang Kapas yang menggunakan metode diskusi. Selain itu, juga mendeskripsikan hasil dari penerapan metode pembelajaran diskusi sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan apresiasi pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 Batang Kapas. Data hasil belajar siswa berupa tes akan dianalisis dengan menggunakan skor, dihitung berdasarkan skor maksimal yang mungkin dicapai oleh siswa. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya dengan tugas metodologi pembelajaran. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.